Dia mengatakan, "Hai semuanya, sini kumpul, sini kumpul. Wanita ini sudah membakar Al-Quran. Dia agen dari Amerika. Bunuh dia, bunuh dia." Halo guys, welcome back. Terima kasih banyak sudah klik video ini. Seperti biasa, di video kali ini gue akan membawakan satu kasus menyedihkan. Meninggal dalam keadaan syahid hanya karena tidak membeli dagangannya. Wanita asal Afghanistan difitnah hingga tewas karena dikeroyok dan dibakar. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, pastikan dulu kalau kalian sudah subscribe channel ini. Frakhunda, korban yang difitnah, dipukulin tanpa ampun, dan kemudian mayatnya dibakar. Dia baru berusia 27 tahun saat kejadian, dan kejadiannya terjadi pada bulan Maret tahun 2015. Saat hari itu, dia lagi keluar rumah dan lewat di depan masjid. Di depan masjid, dia bertemu dengan seorang pedagang jimat yang mengaku bahwa jimat tersebut dapat memberikan sihir dan kekuatan khusus jika dia membelinya. Kemudian Frakhunda berdebat dengan penjual yang dikenal sebagai ulama karena Frakhunda tidak percaya dengan sihir seperti itu. Dan kalian tahu apa yang terjadi setelah mereka berdebat? Si penjual jimat sihir itu tiba-tiba aja teriak dengan sangat amat kencang. Dia mengatakan, "Hai semuanya, sini kumpul, sini kumpul. Wanita ini sudah membakar Al-Quran. Dia agen dari Amerika. Bunuh dia, bunuh dia." Frakhunda bingung apa yang dimaksud dengan ulama ini. Frakhunda sudah berusaha untuk menjelaskan kesalahpahaman ini, tetapi omongannya tidak lagi dipercaya oleh orang-orang di sana. Ada salah satu pria yang mukulin Frakhunda tanpa henti, karena orang-orang ini melihat dia dipukulin, dan akhirnya 40 pria lainnya itu ikutan buat mukulin Frakhunda juga. Dia sampai bonyok dan berdarah-darah guys. Kalian bayangin, satu wanita dikerubungin oleh 40 pria, dikeroyok tanpa henti. Setelah dikerumunin banyak orang, tiba-tiba aja ada orang yang berteriak, "Bunuh dia, kita harus bunuh dia." Padahal saat itu Frakhunda ini udah abis-abisan dipukulin, ditampar, ditendang sampai dia benar-benar udah gak ada tenaga. Gak lama dari pemukulan itu, ada 19 petugas kepolisian yang datang dan melepaskan tembakannya untuk membubarkan situasi. Wanita malang itu dikelilingi oleh polisi dengan muka yang sudah berlumuran darah. Akhirnya ada seseorang yang mengambil foto Frakhunda yang sudah dalam keadaan terduduk lemah karena dipukul berulang kali. Setelah itu, 19 polisi yang ada di sana dipaksa untuk membunuh wanita itu. Ada 150 orang yang memaksanya dan polisi tidak mampu menahan tekanan tersebut. Kemudian polisi membawa Frakhunda ke atap rumah dan polisi terpaksa harus melepaskannya setelah Frakhunda dikejar dan ditarik hingga terjatuh. Sadis. Wanita malang itu mencoba untuk membela dirinya, tetapi itulah saat yang paling mengerikan dan sangat memilukan ketika Frakhunda dipukulin, diinjak-injak, dan ditendang tanpa henti. Polisi hanya bisa menonton karena mereka tidak berdaya untuk mengendalikan situasi dengan banyaknya orang. Dan orang-orang di sekitar pun berteriak dengan teriakan, "Takbir! Takbir! Takbir!" Gila. Ini gila. Wanita yang difitnah itu sudah mati karena siksaan yang mereka lakukan. Tidak cukup hanya membuatnya mati. Kemudian mayat Frakhunda diseret dan dilempar ke tepi sungai, lalu dipukulin lagi dan kepalanya dilempari oleh batu. Frakhunda sudah tewas, tapi dia masih terus dipukulin dan orang-orang mencoba untuk membakarnya. Setelah mereka menyalakan apinya, apinya tidak mau menyala karena pakaiannya basah penuh dengan darahnya sendiri. Agar apinya menyala, mereka melilitkan pakaian mereka di tubuh Frakhunda. Kemudian mereka langsung membakarnya. Setelah Frakhunda sudah hangus terbakar, polisi datang dan menghubungi ayah Frakhunda dan mengatakan bahwa Frakhunda telah meninggal. Ibunya melihat putrinya yang bernama Frakhunda terbakar dan dia berusaha untuk membersihkannya sambil menangis.
Ibunya mengatakan, dia anak baik, kenapa kalian tega membunuhnya dan membakarnya? Akhirnya polisi langsung melakukan olah penyelidikan dan terbukti bahwa Frakunda bukanlah yang membakar Al-Quran. Dia telah difitnah oleh penjual jimat sebelumnya. Bahkan Presiden Afghanistan yang bernama Ashraf Ghani mengutuk tindakan tersebut, menganggap pembunuhan itu adalah pembunuhan yang sangat amat kejam dan tidak manusiawi. Ketika Frakudan dimakamkan, jenazahnya dihadiri oleh ribuan orang dan yang hadir hanya boleh wanita saja. Sasa Mosawi, salah satu dari ribuan wanita yang menghadiri pemakaman Frakunda, mengatakan bahwa tidak ada seorang pun pria boleh menyentuh peti jenazah Frakunda, di mana mereka semua saat Frakunda dibunuh. 2 hari setelah pemakamannya, mereka melakukan mogok kerja untuk menuntut keadilan bagi Frakunda. Akhirnya penjual jimat sihir tersebut mengaku bersalah dan 49 orang dihukum, 11 polisi dijatuhi hukuman 1 tahun penjara, 8 orang dijatuhi hukuman 16 tahun penjara, dan 4 orang dijatuhi hukuman mati. Ulama penjual jimat sihir itu bernama Zain Uldin dan Yakub adalah laki-laki yang melempar batu berkali-kali ke arah Frakunda. Dan akhirnya Frakunda disebut sebagai mati syahid. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini adalah kita tidak perlu bertindak tergesa-gesa sebelum tahu asal-usul yang sebenar-benarnya seperti apa. Oke guys, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka video gue, boleh bantu share ke teman-teman kalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Aktifkan tombol loncengnya, jadi setiap kali gue masukin video, kalian selalu dapat notifikasinya. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye.